Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Beraba seorang wanita di Samarinda yang mengendarai sepeda motor hingga menyebabkan korban terjatuh ditetapkan menjadi tersangka. Dugaan pelanggaran pilkada di Mahakam Ulu makin ramai. Pelapor meminta kasus tersebut dituntaskan. Es krim terbuat dari selada buatan seorang wanita di Tarakan digemari anak-anak dan kini dijual di sebuah kantin. AG, pria berusia 25 tahun ini ditetapkan menjadi tersangka perkara begal payudara. Itu karena peristiwa yang terjadi di kawasan Kebun Agung Lempake, Samarinda Utara, menyebabkan korban terluka akibat terjatuh dari sepeda motornya. Akibat perbuatannya, AG kini terancam hukuman 5 tahun. Kapolresta Samarinda menyatakan AG ditangkap 4 hari setelah kejadian. Kepada polisi, AG mengaku tidak memiliki niat merampas benda yang dibawa. Saat itu dirinya ingin memegang bagian sensitif dari wanita yang mengendarai sepeda motor bersama anaknya. Tanpa ia duga, ulahnya tersebut menyebabkan wanita itu terjatuh ke dalam parit bersama anaknya. Niatan awal dari pelaku ini hanya ingin meraba bagian sensitif dari korban pada waktu itu, sehingga pada waktu itu karena dibawa pengaruh alkohol, kemudian melihat korban dan anaknya ini sendirian melewati jalan atau di TKP yang pada saat itu juga baru pulang dari menonton wayang. Timbullah niat korban untuk tadi meraba atau memegang, menyentuh bagian sensitif dari korban. Dalam rekaman CCTV, seorang pemotor tiba-tiba terjatuh di parit. Beredar kabar peristiwa tersebut terjadi akibat korban hendak dibegal oleh orang tidak dikenal. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Warga Jalan Eri Suparjan, Sempaja Selatan, Samarinda Utara diresahkan oleh pasokan air bersih. Ini akibat pasokan ke rumah mereka terhenti sejak pekan lalu. Untuk mengatasi kekurangan air, warga harus membeli air dengan harga cukup mahal, antara Rp80.000 hingga Rp120.000 per tandon. Bahkan, tidak jarang warga terpaksa tidak mandi akibat ketiadaan air di rumahnya. Kami merasa kesulitan. Sudah mati dari hari Minggu, mas, berarti 3 hari ya, jangan 3 harinya. Terus nggak ada cadangan air lagi, habis tandon udah habis 3 hari kan, cara 1 hari aja 1 tandon. Jadi kalau kita punya persediaan cuma 1 ya udah habis kan. Mau beli juga nanggung. Tandonnya kan cuma terbatas kan ya. Kalau dia kan harus berapa liter deh, 1.300 ya. Kenanya yang murah ya sekitar 80-an, tapi terkena yang mahal 120 1 tandon, 1 tangki. Sekali mandinya di masjid, kadang di mall. Pihak PDAM berdalih, gangguan pasokan ke pelanggan itu terdampak oleh pengerjaan drainase. Upaya perbaikan dengan merelokasi jalur pipa ke tempat yang lebih aman masih berlangsung. Agar pengerjaan ini bisa cepat selesai, pihak PDAM melakukan pengawasan secara ketat. Ada 2 titik kita sebagai Perumdam
melakukan pendampingan atas pekerjaan yang dilaksanakan oleh para kontraktor. Dan dilanjut pada keesokan harinya kita juga tetap mendampingi pihak dari kontraktor untuk pembuatan crossing pipa 400 mm yang berlokasi sama di Jalan AWS depan dealer. Mungkin daerah yang terdampak adalah daerah Eri Suparjan, Wait Hasim 1 dan sekitarnya. Jadi kami aturkan untuk permohonan maaf apabila selama ini aliran air ke wilayah terdampak mengalami gangguan. Apapun dalih dari PDAM, warga yang menjadi pelanggan PDAM berharap pasokan air bersih ke rumahnya kembali lancar. Ini dimaksudkan agar aktivitasnya tidak terhambat akibat ketiadaan air bersih. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Mulai hari Minggu sampai saat ini. Minyak kita yang dijual bebas di pasar tradisional Aji Dilayas ini beberapa waktu terakhir mengalami kenaikan harga. Minyak yang sebelumnya dijual dengan harga Rp14.500 per liter, kini menjadi Rp17.000 per liter. Dampak dari kenaikan tersebut menyebabkan pasaran minyak jenis ini menjadi berkurang dan hanya tersedia untuk ukuran 5 liter. Bersih itu belum? Air bersih. Seorang pedagang mengaku sengaja membatasi pasokan karena harganya yang memberatkan. Kondisi tersebut diakui sudah berlangsung selama sebulan. Kalau sekarang ini mungkin orang 70 sudah sekarang orang ngecerin kemungkinan, karena aku lama sudah tidak dapat ini. Terakhir kali masuk kapan? Terakhir sudah ada sebulanan ini, nggak ada masuk-masuk lagi. Kalau modalnya berapa kemarin? Waktu saya dapat kemarin itu masih 14,5. 14,5. Nah, kalau sekarang ini ada yang bilang 17 modal, sekarang berapa? Berarti kalau 17 orang ngecer 20, 19 itu. Oke, dari berapa ribu sebelumnya? Dari sebelum itu kenaikannya. Kenaikannya dari 14 ke 17, 14,5 ke 17 berarti 2,5 naiknya. 2,5 ya. Sementara pihak Badan Urusan Logistik atau Bulog Berau mengaku tidak bisa menekan pihak agen untuk menurunkan harga. Siasat yang bisa dilakukan untuk intervensi kenaikan harga dengan cara menggelar pasar murah. Enggak. Di Bulog sendiri menanggapinya ya yang jelas kita intervensi aja sih dengan menyediakan komoditi saingan yang lebih terjangkau dengan kualitas lebih baik. Gitu. Karena memang kalau menekan langsung terkait harga kita belum, nggak bisa sih, itu bukan kewenangan dari Bulog. Kita cuma menyediakan komoditas yang bisa terjangkau dan lebih bagus sehingga bisa mengintervensi harga yang di pasaran seperti itu. Warga berharap harga minyak kita bisa segera turun agar kelangkaan di pasaran tidak lagi terjadi. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Warga Pulau Derawan, Kabupaten Berau kini dihantui dengan pemadaman bergilir. Kondisi yang sudah berlangsung selama setahun terakhir itu menyebabkan warga resah. Dampak pemadaman tersebut juga menimbulkan dampak lain. Warga menyatakan sejak terjadi pemadaman bergilir, jumlah kunjungan di pulau tersebut menyusut. Agar situasi ini kembali normal, warga mendesak pihak PLN segera mengembalikan kondisi seperti semula. Bagaimana wisata kita bisa maju kalau salah satu penunjang destinasi adalah bermasalah, salah satunya PLN. Itu pertama. Dan selalu macet-macet, selalu macet. Ketika banyak pengunjung, pasti macet, selalu bermasalah. Jadi ini bertahun-tahun tidak ada solusinya nih. Bagaimana wisata kita bisa maju kalau seperti ini?
Sekretaris Desa menyatakan persoalan pasokan listrik ini sudah dibahas melalui Musrenbang. Mereka secepatnya beraksi karena dampak pemadaman menyebabkan pengunjung kecewa. Bapak Kepala Kampung sudah menyampaikan apa keluh kesah dari khususnya masyarakat kita pada saat ke tamu yang sedang membludak itu selalu yang diutamakan itu lampu bermasalah, dan yang kedua itu jaringan juga, jaringan, dan juga kita itu akan selalu kita angkat ke Musrembang juga untuk menyampaikan ke bupati kita masalah khususnya untuk meningkatkan pariwisata kita juga. Ini kendala di lampu sih. Belum ada penjelasan resmi dari pihak PLN terkait kondisi ini. Namun warga mendesak agar pasokan listrik segera dinormalkan kembali. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau.